Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami channel Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama yang akan mulai ternak kambing baik dalam bidang breeding maupun dalam bidang fattening. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kehadiran tamu dari media cetak Tribun Jawa Tengah yang akan meliput kegiatan di kandang kita di peternakan kambing Barokah Mandiri. Seperti apa kegiatannya, wawancaranya, ikuti terus channel kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala bidang, diberi kesehatan setelah dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung saja kita ke TKP-nya untuk wawancara, sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan rekan dari media Tribun Jawa Tengah. Baik, langsung ke TKP. Iya kan. Alih Bapak mawon. Kangaten mboten nunggu Chandra, mboten. Coba belum mboten dia kan. Chandra ki ngoten niku. Nah, manajemen pakan itu hampir 75% menentukan keberhasilan. Makanya ada konsep selesaikan dulu pakan ternak Anda sebelum Anda diselesaikan dengan ternak. Nah, ini rata-rata ini berat badannya sekitar 40-an. Semprot uyah. Oh, kurang ajar. Aku mau semprot uyah mau. Saya asin orang lambe asin kena kene gua apa mau mano Niki baik enak penggemukan itu jamin untung-untungnya Pak nggih hitung-hitungannya lho nggih ya sama aja Mas. Kalau penggemukan kan setiap tahun, kalau penggemukan aja kan ini keluar kan besok harus beli lagi bakalan. Nah, beli lagi bakalan. Tolong sasin wis siap jual udah. Teorinya Mas, tapi prakteknya mboten. Coba nek nggak percaya, jangan masukkan 3 bulan, nanti 3 bulan ke depan jadian jual, nanti kan belum tentu kalau sesuai ekspektasi. Karena adaptasi kambing itu lama. Ya. Waktu 3 bulan itu kadang mereka masih ada yang mogok makan, masih belum adaptasi kandang, macam-macam. Ya. Gitu. Ya, paling enggak 6 bulan. 6 bulan itu kalau 6 bulan kan 2 bulan adaptasi, 4 bulan penggemukan. Itu baru bisa gemuk. Kalau enggak ya jadi kurus malah cenderung rusak. Gitu. Nah, tapi kalau breeding untungnya kan seperti ini. Breeding kan induknya punya anak. Syukur-syukur kalau anaknya jantan, nanti kalau yang jantan kita gemukkan sendiri untuk besaran. Nanti yang betina kita kembangkan. Betina ngoten iki biasanya dinggo bakul sate turun. Iya, justru yang dipakai betina-betina kalau bakul sate itu. Iya, yang kan murah. Harga kambing betina kan cenderung lebih murah. Pak, maju meleh Pak. Berikan ngeten. Nah, ngeten. Mulai mek. Teman-teman, nah, kene lho. Teman juga megang, tapi megang komah wali gak tak pencet mau. Pak, untuk musim kurban ini Pak, mungkin untuk harga kambing sendiri gimana Pak ini Pak trennya Pak? Kalau di tempat kami ini Mas, untuk harga kambing itu masih stabil Mas, tidak ada perubahan.
masih seperti tahun-tahun kemarin. Saya biasa menjual itu di angka 3 juta sampai 3,5 Mas. Ya, yang paling besar itu yang di kandang kami itu yang laku itu 3,6. Itu bobot kambing itu sekitar 45 sampai 48 kilo. Ya, yang kemarin kita timbang, mungkin sekarang sudah tambah lagi. Itu yang paling besar. Kemudian yang di bawahnya itu 35, 3.500.000, 33, 32. Biasanya konsumen pelanggan itu sudah datang sendiri Mas di sini. Sehingga hari H itu biasanya sudah habis. Contohnya di tempat kita ini dari 30 yang kami sediakan ini tinggal 5 Mas. Tinggal 5 ekor. Yang lainnya sudah habis dibeli Mas. Ini tinggal mengantar saja. Tinggal ngantar. Itu sebelumnya sudah pesan? Sudah pesan, bahkan sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Itu berapa bulan? Biasanya 3 minggu sebelum hari raya Idul Kurban. 3 minggu, 2 minggu, paling lama itu H-6 itu biasanya sudah habis gitu. Sudah habis. Pak, kalau untuk harga penjualan sendiri Pak, itu ada kenaikan nggak Pak? Yang dari biasa atau yang dibandingkan menjelang ini? Kalau di kandang kami tetap Mas, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ini saya masih tetap tidak ada kenaikan. Jadi harganya ya kisaran tadi 3 juta sampai 3.500.000. Ya kalau operasional itu kami hitung itu 1 bulan di tempat kami ini satu kambing jantan ini 100.000 lah gitu. Dengan perhitungan itu satu hari itu sekitar 3.000 rupiah per ekor per hari. Itu sudah termasuk biaya untuk tenaga, pakan dan sebagainya, kan totalnya kan 90 tambah 10.000 100.000. Total semua ada berapa? Kalau total populasi ini sekitar 150-an Mas, hitungan kepala ya. Jantan betina besar kecil itu 150-an. Pak, kalau pembeli Pak, dari mana aja Pak? Luar Blora ada atau cuma Blora aja Pak ini? Kalau pembelinya kita itu masih lokalan Blora Mas. Paling jauh itu ini Jiken Mas, paling jauh Bleboh. Kemarin yang paling jauh itu Bleboh, tapi mengantar ke sana ke Bleboh 4 ekor kemarin, laku 4 ekor. Gratis ongkir apa tidak? Gratis ongkir Mas, karena kebetulan teman kita sendiri. Jadi kita antar sampai hari H. Di sini juga melayani jasa pemotongan Mas. Jadi hari raya Kurban itu kita potong di sini oleh kerjasama dengan Pak Mudin. Nanti kita video pas waktu pemotongannya. Terus nanti sekaligus digoleng ya bahasanya, dicacah-cacah itu. Nanti daging, jeroan, balungan itu nanti sudah dipisahkan. Nanti sekaligus nanti sudah dikemasi, dibungkus-bungkus gitu, sehingga nanti diantar itu konsumen tinggal membagikan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Untuk harganya berarti beda itu? Tambah ongkos 150 Mas, 150.000 untuk ongkos penyembelian dan pembolengan tadi, termasuk pengemasannya, tambah ongkos 150. Sehingga yang korban itu tinggal menyalurkan saja sesuai dengan yang diinginkan gitu. Sampai saat ini berarti sudah ada yang kayak gitu Pak, sistemnya itu di sini? Ya ini di tempat kita ini nanti ada sekitar 8 ekor Mas yang dipotong di sini hari H itu nanti. Ya, kita sudah biasa seperti itu. Kalau ngersake dipotong di sini bisa tambah itu tadi ongkos 150.000. Sejak kapan Pak mulai mengembangkan ternak ini? Kami mulai tahun 2010 Mas. 2010. Saya ini kami rintis dari awal itu 10 ekor. 10 ekor betina, etawa, dan 1 ekor pacek pejantan itu. Terus ini jenisnya? Kalau ini jenisnya Jawa Randu Mas. Iya Jawa Randu. Jawa Randu itu persilangan antara pejantan etawa dengan kambing lokal, kambing Jawa. Itu jadinya Jawa Randu. Kenapa tertarik ternak kambing Pak? Ya, Mas, untuk back to basic ya, kembali ke alam. Karena saya dulu bergerak dalam bidang IT ya Mas, di komputer. Saya punya usaha, kan saya ASN dulu ya, sekarang sudah purna, sudah pensiun. Saya dulu punya usaha sampingan itu komputer Mas, sehingga saya setiap hari itu bergelut dengan komputer itu, mulai dari komputer yang
rusak parah sampai nggak karu-karuan itu kita perbaiki jadi dan seterusnya, dan ngerakit komputer awal menjadi komputer baru. Nah, karena tidak ada yang meneruskan usaha saya itu, anak-anak tidak ada yang tertarik, akhirnya 2 toko itu saya tutup, karena faktor usia sudah, mata sudah jauh berkurang ketajamannya, fisiknya juga sama. Nah, kemudian tahun 2010 kita beralih ke kambing ini. Kalau kambing itu kan tidak banyak pikiran, yang perlu kan hanya waktu dan kasih sayang lah. Prospeknya seperti apa Pak kalau kambing ini? Kalau kambing itu Mas, kalau untuk istilahnya memenuhi kebutuhan pokok itu harus ada batas minimalnya, Mas. Jadi kalau breeding itu betina itu minimal itu kalau menurut kami itu bisa dijadikan mata pencarian pokok itu minimal kalau 30 ekor, Mas. 30 ekor kambing betina dengan 1 pejantan paceknya itu baru bisa untuk kebutuhan pokok. Tapi kalau idealnya kalau bisa selain breeding juga trading, Mas. Jual beli. Ya, karena kan kalau jual beli itu kan ekonomi kan setiap hari bisa lancar. Paling enggak kalau kita menjual kambing di pasar ada keuntungan kan, bisa untuk menutup biaya kebutuhan hidup. Gitu. Mungkin Pak tips untuk peternak pemula apa Pak kira-kira Pak? Ya tipnya ya pertama harus ilmu dulu, Mas. Harus dikuasai dulu ilmunya. Harus punya ilmu. Karena ternak kambing tidak punya ilmu tentang ternak kambing, berapapun modal yang dimiliki ludes, Mas. Ya, bisa dijamin demikian. Karena ternak kambing itu kelihatannya mudah, tetapi tidak bisa asal-asalan. Itu yang pertama, harus punya ilmu. Kemudian yang kedua harus menguasai manajemen pakan. Pakannya harus kita sediakan dulu, sehingga kita nantinya tidak akan kesulitan untuk mendapatkan makanan untuk ternak kambing kita. Kemudian yang ketiga harus ditentukan dulu tujuan kita ternak kambing itu. Tujuannya untuk apa? Untuk breeding, untuk fattening, milking, untuk susu, atau untuk yang lain. Ya, itu harus ditentukan sehingga ketika kita terjun di ternak itu tahu persis arahnya, tidak gonta-ganti gitu. Kemudian yang keempat itu harus tahu tentang berbagai macam jenis penyakit yang biasa menghinggapi kambing kita, itu harus tahu. Dan yang terakhir itu harus tahu pasar, Mas. Ya, pasar, harus tahu pasar. Ya. Untuk kendala yang biasa dialami itu dan solusinya gimana Pak? Kalau di tempat kita ini yang kendala yang paling sering dan rutin itu pakan, Mas. Ya, pakan. Karena di Blora itu kan gudangnya peternak ya, Mas. Ya. Gudangnya peternak, tidak hanya kambing tapi sapi juga banyak. Maka Blora itu walaupun daerah hutan, banyak hijauan, banyak tanaman untuk pakan ternak, tetapi kompetitornya yang mencari pakan itu juga banyak. Nah, akhirnya kita juga mengalami kesulitan masalah pakan itu, termasuk ketika musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau itu kan juga sama, Mas, sulit kita mendapatkan pakan itu. Nah, walaupun kita punya lahan, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Maka solusinya kita harus memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada. Limbah, jadi di limbah pun juga tidak kita dapatkan secara gratis, beli, Mas, beli. Nah, maka kita sesuaikan dengan situasinya. Tapi itu bisa nutup keuntungannya atau? Ya tadi kita hitung itu kalau yang penggemukan seperti ini biaya maksimalnya itu 3.000, Mas, per hari. Ya, 3.000. Ya? Iya, per ekor. Ya. Kalau lebih dari 3.000, misal 4.000 itu rugi. Waduh, Mas, kalau 4.000 itu kita nanti Mas, kegulung, Mas. Kambingnya sejahtera, kita yang menderita. Kalau lebih dari 3.000, maka ya harus semaksimalnya harus kita tekan biaya itu maksimal di angka 3.000 itu. Nah, untuk ternak kambing sendiri, kalau untuk gaji bulanan itu sebenarnya bisa nggak sih Pak? Ya tadi saya katakan tadi, berapa ekor? Untuk minimalnya kalau breeding itu minimal 30 ekor.
minimal 30 ekor. Itu yang breeding ya. Breeding, ya breeding. Itu baru bisa mendapatkan hasil harian lah mas ya. Itu pun tidak serta merta loh mas. Itu pun harus ada siklusnya. Paling tidak siklusnya itu 3 kali. Siklus 3 kali. Satu siklus itu minimal butuh waktu 8 bulan. Ya, sehingga 8 bulan kali 3 itu butuh waktu sekitar 24 bulan mas. Minimal 24 bulan. Itu baru merasakan panennya. Habis 24 bulan baru merasakan panennya, karena perhitungannya anak yang pertama yang dikawinkan pertama itu baru bisa kita jual ya kan. Kalau apa namanya, kalau pejantan Pak? Kalau pejantan itu kalau di tempat kita itu kalau pejantan itu paling tidak 6 bulan mas. 6 bulan kita gemukkan 6 bulan. Kalau kurang dari itu kami selama ini belum berani mas. Karena resikonya kalau kita misalnya ya peranakan kita sendiri yang kambing-kambing dari anak indukan kita itu tidak mencukupi, kalau kita kan kita tidak terlalu banyak mas, ini kapasitas hanya 30 ekor aja yang pejantan ini. Kalau yang anakan jantan ini tidak cukup, itu biasanya kita mendatangkan, ambil dari luar. Nah kalau dari luar itu 3 bulan itu belum bisa menjamin bisa gemuk mas. Gitu. Nah kalau untuk penyakit itu apa aja Pak yang sering dialami? Yang penyakit yang sering kita alami itu gudik mas, di sini itu gatal, penyakit gatal. Solusinya gimana itu? Suntik mas, suntik sendiri, pakai ivermectin biasanya saya tak suntik sendiri. Kalau untuk yang bisa sampai ke kematian itu apa penyakit apa? Kalau yang kematian itu yang sering kami alami itu mencret mas. Mencret, kambing mencret, tidak ketahuan, jadi tidak segera ditangani, itu 2-3 hari itu biasanya sulit untuk ditolong. Kalau sudah 2-3 hari. Faktornya apa itu? Biasanya perubahan makanan mas, perubahan makanan. Jadi misalnya dari makanan hijauan, terus kemudian kita ganti dengan pakan kering. Nah adaptasinya kadang ada yang tidak tahan. Nanti ada salah contohnya ada mas di situ, nanti ada 1 ekor itu yang nah cara mengobatinya gimana Pak? Injek mas, saya injek mas. Injek itu apa? Disuntik pakai kolibek. Kolibek obat mencret mas, ada obatnya, asalkan tidak terlambat mas. Maksimal 3 hari, harus sudah ditangani. Kalau 3 hari kelewat tidak tertangani atau baru ketahuan itu biasanya sulit untuk disembuhkan ya, karena daya tahan kambing itu termasuk rentan mas, gitu. Ringkih lah. Makasih Pak. Niki dari media apa mas? Pulau Tribun, sing niku Kompas TV, TVRI, terus sama TV One, MNC. Terima kasih. Demikian guys, bincang-bincang kita, omong-omong kita tentang ternak kambing dengan rekan dari media Tribun Jawa Tengah. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya yang akan mulai beternak kambing khususnya. Dan tentunya kami jauh dari sifat menggurui ya, kami sendiri juga masih taraf belajar. Oleh karena itu kalau ada manfaatnya, ada baiknya silahkan diambil, tetapi kalau kurang bermanfaat abaikan saja, anggap saja wawancara ini tadi tidak pernah ada. Demikian guys, dan tentunya sebelum kami akhiri, apabila di dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami serta kurang sempurnanya di dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.